Apakah Anda sehat? Saya harapkan Anda sehat, saya juga sehat. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengadakan orientasi mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1 2000 tahun pelajaran 2021-2022. Lalu bagaimana untuk bab atau materi yang akan diajarkan di semester 1 2021-2022. Mari kita saksikan sama-sama. Bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Pertama adalah pembelian sel, yaitu mitosis dan meiosis. Tujuan, setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Materi yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Tujuan, setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia. 2. Menyebutkan fungsi masing-masing organ reproduksi pada manusia. 3. Menjelaskan proses gametogenesis pada manusia. Dan yang keempat, menunjukkan pada gambar organ reproduksi wanita dan pria bagian yang berperan sebagai penghasil sel kelamin jantan dan betina. Materi ketiga, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan, setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kedua, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, bab 2, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Tujuan, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian tumbuhan angiosperme. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri tumbuhan angiosperme. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sistem reproduksi tumbuhan angiosperme. Yang keempat, menjelaskan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang kelima, menjelaskan macam-macam bunga berdasarkan klasifikasinya. Yang keenam, menjelaskan penyerbukan atau polinasi pada tumbuhan angiosperme. Yang ketujuh, mengklasifikasikan macam-macam penyerbukan atau polinasi pada tumbuhan angiosperme. Dan yang kedelapan, menjelaskan pembuahan pada angiosperme. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tujuan, setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan cara reproduksi tumbuhan gimnosperme. Yang kedua, menjelaskan fungsi sayap yang ada pada serbuk sari dan biji pada tumbuhan gimnosperme. Yang ketiga, menjelaskan siklus hidup gimnosperme. Yang keempat, menjelaskan manfaat tumbuhan gimnosperme. Yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut atau bryophyta dan paku-pakuan atau pteridophyta. Tujuan, setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi bagian tumbuhan paku-pakuan
yang berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan. 2. Membuat skema perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga, mendeskripsikan alur skema perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan. Yang keempat, mengidentifikasi bagian tumbuhan lumut yang berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang kelima, membuat skema perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang keenam, mendeskripsikan alur skema perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dan yang ketujuh, menganalisis perbedaan perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Keempat, perkembangbiakan hewan. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Yang kedua, menyebutkan 3 macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan beserta contohnya. Yang ketiga, menjelaskan 3 macam perkembangbiakan generatif pada hewan berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya. Yang keempat, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima, menyebutkan 1 contoh teknologi perkembangbiakan hewan. Bab 3. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, molekul yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan tempat materi genetik di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan ukuran antara sel, kromosom, DNA, dan gen. Yang ketiga, menjelaskan struktur DNA. Yang keempat, menjelaskan struktur RNA. Yang kelima, mengidentifikasi perbedaan DNA dan RNA. Yang keenam, menjelaskan peran kromosom dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Selanjutnya yang kedua, hukum pewarisan sifat makhluk hidup atau dikenal dengan hukum Mendel. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian pewarisan sifat makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, menentukan hasil persilangan monohibrid dan hibrid melalui diagram yang sesuai dengan hukum Mendel. 3. Konsep pewarisan sifat atau contoh pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan mekanisme pewarisan sifat pada manusia. Yang kedua, memberikan contoh pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri yang ada pada anggota keluarga. Yang keempat, pemanfaatan pewarisan sifat makhluk hidup. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan manfaat pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan pewarisan sifat bagi manusia. Yang ketiga, memberi contoh pemanfaatan pewarisan sifat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, bab 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama, konsep listrik statis. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, menjelaskan interaksi dua muatan listrik.
Yang kelima, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop dengan benar. Yang keenam, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dari dua muatan listrik. Yang ketujuh, menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Kedelapan, menganalisis interaksi dua benda yang bermuatan karena pengaruh jarak. 9. Menghitung besar medan listrik dengan benar. Dan yang ke-10, menganalisis beda potensial dua benda bermuatan. 2. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan: setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: yang pertama, mengidentifikasi peristiwa, alat, dan makhluk hidup yang menerapkan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan kelistrikan dalam sistem saraf manusia. 3. Menjelaskan beberapa hewan yang menghasilkan arus listrik. Dan yang keempat, menjelaskan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Bab 5. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama, konsep arus listrik, hantaran listrik, sumber arus listrik. Tujuan setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat: 1. Menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. 2. Mengidentifikasi macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik: konduktor, isolator, semikonduktor. 3. Menjelaskan sumber arus listrik. 2. Rangkaian listrik. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 1. Membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. 2. Membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. 3. Energi dan daya listrik. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian energi listrik. 2. Menyebutkan faktor-faktor yang menentukan energi listrik. 3. Menjelaskan rumusan energi listrik. 4. Menyebutkan alat-alat pengubah energi listrik. 5. Menjelaskan pengertian daya listrik. 6. Menjelaskan hubungan antara daya listrik dan energi listrik. Dan yang ketujuh, menghubungkan kesetaraan nilai antara kWh dan Joule. 4. Sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 1. Menunjukkan sumber-sumber energi listrik yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menganalisis sumber-sumber energi listrik apa saja yang ditemukan di lingkungan sekitar. 5. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Tujuan setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. 2. Menghubungkan biaya pemakaian energi listrik. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya penghematan energi listrik. Dan yang keempat, mendeskripsikan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik. Itulah tadi materi-materi yang akan
dipelajari kalian semua di pembelajaran tahun 2021-2022 untuk khusus mata pelajaran IPA. Untuk tugas-tugas nanti saya akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Kalau seandainya mengalami hambatan atau kendala, kami akan melewatkan grup WhatsApp kelas masing-masing. Apabila Anda mengikuti apa yang sudah saya sampaikan, saya kira tidak akan mengalami kesulitan di pembelajaran tahun 2021-2022. Sekian dan terima kasih.